Baik, kalau begitu kita mulai saja. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan terlebih dahulu. Oh, ada Mafisa dan Nabila yang masuk. Bersiap. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbil alamin. Muhammadin Nabiya Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Leticia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, sudah 14 di sini yang hadir. Yang belum hadir kita masih tunggu. Berarti ada kelas 7B2 ada berapa orang? 18 ya, 18. Skip Aulia. Aulia kan itu di sekolah ya, berarti ada 17 harusnya nih. Dengan Pak Sadar 18 ya. Diingatkan lagi siapa yang belum hadir ya. Diingatkan teman-temannya untuk bisa join kelas hari ini. Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi kita mengenai, ada yang ingat terakhir kita belajar matematikanya apa ya? Proporsi dan rasio. Proporsi dan rasio. Kita sudah masuk ke perbandingan senilai dan berbalik nilai. Masih ingat? Perbandingan senilai dan berbalik nilai? Ya. Sudah ya? Oke. Kita akan review perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini soalnya yang akan masuk ya ke apa namanya? Ujian PAT nanti. Kita share screen langsung karena waktunya dikit banget ya, sampai jam 11. Jadi biar waktunya cukup. Udah kelihatan belum nih share screen-nya? Belum. Belum. Memang belum pas di share ya. Jadi bentar ya. Sekarang bagaimana sekarang? Udah. Udah ya, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, ini akan di-record, nanti teman-teman juga bisa lihat lagi hasil recordnya. Kita bahas singkat saja. Nah, udah full ya? Kelihatannya. Baik. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kita ingat lagi perbandingan senilai dan perbandingan senilai itu rumusnya. Ada yang ingat apa rumusnya? A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Banding B2, benar ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika
menghabiskan bensin 45 liter bensin. Artinya ada dua kejadian ya di sini. Kejadian yang pertama adalah kejadian yang pertama adalah bensinnya 3 liter, jarak yang ditempuh adalah 24 km. Kita tentukan di sini ada besarannya bensin di sini, kemudian ada jarak ya. Kita langsung tentukan yang bensin itu A ya. Teman-teman bebas sih menentukan mana yang A, mana yang B, tapi di sini lebih gampangnya kita yang bensin itu A, kemudian yang jarak itu B ya. Ini bisa menjadi diketahui ya. Nah, berarti di sini A1-nya berapa tuh? A1-nya adalah 3 liter ya. Nah, A1-nya 3 liter. Kalau bensinnya 3 liter, maka jaraknya berapa? Berarti B1-nya berapa tuh? Berapa teman-teman? 24. 24 km. Nah, kemudian berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan, nah sekarang ada bensin yang kedua. Nah ini kondisi yang keduanya nih. Ini kondisi pertama yang di atas ya, ini kondisi 1. Ya maaf ya tulisannya jelek. Ini kondisi 1, ini kondisi karena ini udah lama nggak pakai pentap ini lagi jadi agak kondisi yang kedua. A2-nya berarti 45 liter ya, 45 liter bensin itu. Nah, berapa jaraknya? Berarti beda B2-nya berapa? Karena ini yang diketahui berarti belum tahu ya. Berarti kita tulis dengan X aja dulu. Nah, kenapa ini bisa kita kita asumsikan dia itu perbandingan senilai? Nah, coba teman-teman lihat ya. Kalau bensinnya itu dari awalnya 3 liter, jaraknya 24 km gitu yang bisa ditempuh. Nah, sekarang ditambah ini. Bertambah bensinnya menjadi 45 liter. Berarti A2-nya itu kita anggap dia itu bertambah atau naik. Nah, panah ini menjadi simbol bahwa dia itu naik. Nah, kalau yang A2-nya ini naik, B2-nya ini kira-kira naik juga atau turun? Kira-kira jarak yang ditempuhnya lebih banyak atau lebih sedikit? Juga lebih banyak ya, berarti dia juga akan ikut naik. Ya, kalau bensinnya naik, maka jaraknya juga akan ikut naik. Berarti ini sama-sama naik ya. Sama-sama naik. Di sini sama naik, ini juga naik. Makanya disebut dengan perbandingan senilai. Kalau dia sama-sama naik atau sama-sama turun itu perbandingan senilai. Kalau misalnya kita andaikan bensinnya itu 2 liter misalnya, 2 liter untuk kejadian yang ketiga misalnya. 2 liter. Kalau misalnya 2 liter, berarti kan dia turun kan? Misalnya 2 liter gitu ya. Berarti jaraknya juga akan naik atau akan turun? Jarak yang ditempuh pasti akan lebih dekat ya atau lebih kecil, berarti juga akan turun jaraknya. Ya, berarti kalau begitu kondisi yang sama-sama naik atau sama-sama turun disebut dengan perbandingan senilai. Ya, ini kita andaikan saja. Sehingga ini kita hapus dulu. Nah, sehingga karena sudah kita tentukan dia perbandingan senilai, maka langsung masuk ke rumus ini nih. Rumus yang di sini. Ya. Kita masukkan A1-nya berapa? A1-nya 3 liter tadi. Karena udah sama-sama liter, itu langsung masuk angkanya aja. A2-nya 45 liter. 45. Sama dengan B1-nya 24. B2-nya X karena belum tahu. Nah, kemudian kita tentukan berapa X-nya ini. Caranya adalah kali silang. Yang bawah kanan kali dengan atas kiri, berarti X kali 3 sama dengan 3X, terus di sini 3X. Kemudian 45 dikali dengan 24. Nah, agar lebih gampang, kita tidak perlu langsung mencari hasil 24 kali 45 ini.
kita cukup menuliskan perkaliannya jadi sini 24 dikali dengan 45. Jadi nggak perlu langsung cari hasilnya berapa. Nah, dalam kondisi ini kita turunkan 3-nya ke bawah, berarti X sama dengan 24 dikali 45 yang kita tulis lagi. Ini perkalian ya. Per 3 ya, 3 di bawah. Nah, kita bisa coret nih. 24 dengan 3 bisa coret nggak? Bisa ya, karena ini perkalian, kemudian pembagian sama-sama bisa dicoret ya. 24 bagi 3 berapa? Berapa 24 bagi 3? 8. 8. Berarti di sini hasilnya 8. Sehingga X itu sama dengan 3-nya udah habis, berarti 8 dikali dengan 45. Berapa hasilnya? 8 dikali 45. 360. 360. Nah, sehingga jarak yang keduanya adalah, atau jika bensinnya 45 liter, maka jarak yang akan bisa ditempuhnya adalah 360 km. Kita lanjutkan di sini ya. Ini nanti bisa ada videonya, tapi kalau bagi yang mau screenshot dulu agar bisa lebih awal mendapatkan catatannya, silakan. Waktu screenshot 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Ini contohnya lagi. Fahira merupakan seorang koki profesional di sebuah hotel bintang 5. Ini kalau nggak salah udah pernah kita bahas soal ini ya. Dia tahu bagaimana cara membuat kue agar-agar yang enak. Resep yang ia buat sebelumnya adalah 2 saset tepung agar-agar dapat dibuat 3 mangkok kue agar-agar. Jika ia menggunakan 12 saset, maka berapa mangkok kue agar-agar yang dapat dibuatnya. Nah, ini kita tentukan. Misalnya di sini ada ada saset, kemudian ada mangkok. Berarti kita tulis di sini tepung saset itu yang A misalnya ya. Tepung saset itu A. Kemudian mangkok agar-agarnya B. Ini B ya. Nah, berarti A1-nya berapa? A1-nya adalah 2 saset ini, 2 saset. Kemudian menghasilkan agar-agarnya itu adalah 3 mangkok. Ya, 3 mangkok. Kondisi yang kedua, A2-nya adalah 12 sasetnya, 12 saset. Berarti berapakah B2-nya ini, B1 ya, ini B2-nya berapa? Masih senilai ya. Nah, kita tentukan ya. Kita lihat dulu kemungkinannya. Kalau ini bertambah, kan ini kan dari 2 jadi 12, berarti kemungkinan ini juga akan bertambah ini. Kalau tepungnya ditambah, pasti kuenya akan juga bertambah banyak gitu ya. Sehingga kita gunakan rumus perbandingan senilai, yaitu A1 per A2 sama dengan B1 banding B2. Kita masukkan nilainya. A1-nya 2, A2-nya itu 12 sama dengan B1-nya 3, B2-nya itu X belum tahu. Berarti X dikali 2 dulu. Ya, sama dengan 2X ya. 2X 12 kali 3, karena ini angkanya kecil, boleh deh kita langsung kali aja. 3 kali 12 itu 36 ya. Nah, sehingga X-nya sama dengan 36 per 2 sama dengan 18. Maka agar-agar yang diperoleh atau yang bisa didapatkan adalah 18 mangkok ya, untuk 12 saset tadi, seperti itu. Jadi dia bertambah banyak ya. Ini untuk bandingan senilai. Lanjut aja. Ada pertanyaan? Semua jelas ya? Ada yang belum paham? Oke, kayaknya semuanya bisa mengikuti. Kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai. Silakan di screenshot, waktunya 3 detik. 1, 2,
3. Lanjut. Ini jawabannya udah ada di sini ya. Tadi ya. Ini dia jawabannya, hasilnya 18 ya, X-nya 18. Contoh soal ini tadi yang bensin tadi ya. Jadi hasilnya 360 km. Ya itu tadi yang sama ya. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai rumusnya adalah A1 banding A2 sama dengan B2 di atas ya, dibalik ya. Sekarang B2. B1-nya di bawah. Yang tadinya kalau senilai itu B1 di atas ya, kalau A1 sama-sama B1 di atas, A2 sama B2. Kalau berbalik nilai, B2-nya dibalik ya. B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Tentunya bagaimana? Ini nih. Persediaan makanan untuk 500 ekor ayam akan habis selama 30 hari. Bila pemilik ternak menambah sejumlah ayam, maka persediaan makanannya ternyata habis dalam waktu 25 hari. Banyaknya tambahan ayam adalah, oke, ini kan ada peternakan ya. Kita tentukan dulu di sini banyak ayamnya itu kita tulis dengan A, kemudian waktu yang habis itu adalah waktunya kita tulis dengan B. Kita tulis dulu di sini banyak ayam itu A ya. Banyak ayam itu A. Ini udah termasuk diket ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mengerjakan soalnya, banyak ayamnya itu adalah itu diketnya gitu ya. Sama seterusnya diketahuinya. Banyak ayam itu A, kemudian jumlah harinya itu B ya. Jadi kan dia itu kan peternakan untuk 500 ekor ayam itu persediaan makanannya itu habis 30 hari. Kalau ditambah ayamnya maka apakah tetap habis 30 hari? Tentu tidak ya. Di sini menjadi 25 hari. Nah, berarti di sini kondisi awalnya A1-nya adalah 500 ayam ya. 500 ekor ayam. Nah, persediaan makan yang ada itu akan habis dalam waktu 30 hari. Berarti B1-nya itu adalah 30 hari. Kondisi kedua, ayamnya ditambah, ya kan? Ayamnya ditambah. Berarti kita belum tahu tuh tambahannya berapa. Berarti di sini kondisi kedua berapa ayamnya? Belum tahu. Nah, tapi katanya waktunya untuk menghabiskan makanan lebih cepat, yaitu adalah menjadi 25 hari. Nah, di sini kita menentukan dia berbalik nilai atau dalam kondisi ini ya kita tahu dia berbalik nilai. Tapi kenapa dia berbalik nilai? Karena di soal nanti itu sama aja, nanti soalnya itu tidak dituliskan ini soal senilai, ini soal berbalik nilai, enggak ditentukan itu. Makanya kita harus menentukan sendiri. Ya. Nah, kenapa dia berbalik nilai? Kita lihat. Kalau misalnya jumlah ayamnya 500, makanannya akan habis dalam waktu 30 hari. Nah, berarti di sini kan karena ditambah kan? Menambahkan katanya kan, menambah. Berarti jumlah ayamnya akan bertambah gitu. Sehingga jumlah harinya justru akan berkurang ini dari yang 30 hari. Ya, kalau ayamnya tambah banyak justru akan lebih cepat kan? Lebih cepat habis makanannya, tidak 30 hari. Berarti di sini 25 hari. Berarti di sini kebalikannya, berarti jika yang satunya bertambah, yang B2-nya berkurang, maka disebut dengan berbalik nilai. Atau mungkin jika ayamnya dikurangkan, misalnya menjadi 100 atau menjadi 400 misalnya, ayamnya ada yang dijual misalnya, berarti kan berkurang. Pasti makanannya akan lebih lama habisnya, berarti di sininya menjadi bertambah jadinya gitu. Makanya kita harus menentukan. Kalau misalnya kemungkinan yang ini kurang pasti ini bertambah, pasti ini adalah berbalik nilai. Sehingga kita menggunakan rumus yang berbalik nilai. Di sini A1-nya 500 per A2-nya X karena belum tahu. B2-nya itu 25 ya, karena B2-nya di atas, sehingga yang kita tulis 25 dulu banding dengan 30 hari. Nah,
kondisi ini kita bisa mensederhanakan dulu nih. Ini kan X dengan 500 kan tidak bisa disederhanakan kan. Tapi 25 dengan 30 kan bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 berarti kita tulis lagi ya. Di sini menjadi 500 banding X. Sama dengan 5 banding 6 jadinya ya. 5 banding 6. Karena 25 bagi 5 ini sama-sama bagi 5 deh. 1 bagi 5 ini jadi 5. 30 bagi 5 sama dengan 6. Kita kali sirang, X kali 5 berarti 5X. 6 dikali 500 berarti kita tulis gini aja deh, 500 dikali dengan 6 ya. Sehingga X sama dengan 500 dikali 6 per 5 di bawahnya. Jadi 5-nya kita turunkan ke bawah. 500 bagi 5 itu sama dengan 100 ya. Sehingga 100 dikali 6 hasilnya adalah X sama dengan, kita tulis di sini deh, X sama dengan 600. Jadi untuk kondisi kedua adalah ayamnya menjadi 600 ayam. Apakah ini jawabannya? Kita nggak ada nih 160, 100, 80, 60. Nah, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Karena di sini X-nya 600 nih. Jawabannya adalah tambahannya, katanya kan tambahan ayam. Berarti kan kondisi yang awalnya 500 menjadi 600, berarti 600 dikurang 500 ya. Sehingga jawabannya adalah 100 atau yang 100 ayam ya. Yang B gitu ya. Itulah perbedaannya ya dalam perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Nah, ini terakhir kita akan coba simpulkan perbandingan senilai itu tadi rumusnya A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Kemudian kalau berbalik nilai A1 banding A2 sama dengan B2-nya di atas. B2 banding B1. Ya, jelas perbedaannya ya. Di sini B1-nya di atas, ini B2-nya di atas gitu. Kemudian untuk contoh soalnya seperti ini, ya. Kalau bensinnya tadi ya, kalau A1-nya itu menghasilkan B1, kemudian A2-nya menjadikan B2. Di sini kondisinya sama-sama naik ya, atau sama-sama turun gitu ya. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Tapi kalau yang kondisi di sini A1 akan menghasilkan B1, kemudian A2 akan menghasilkan B2. Kondisinya adalah kalau yang satu naik, pasti yang satunya turun. Atau kalau yang satunya turun, pasti yang satunya naik gitu. Itu perbedaan untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman semuanya? Jelas? Jelas ya. Kita lihat di sini, wah ini ada THR untuk kalian semua pada pagi hari ini. Karena kamu tadi belum ngasih THR ya, ini THR-nya adalah soal matematika yang kalian rindu-rindukan. Benar merindukan matematika? THR-nya ada 9, 10, 13, 15, 16, 17 ya. Kita lihat nih soalnya. Ya, kira-kira sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, ini udah habis ya. Kebaca nggak nih soalnya? Baca kan? Nama soalnya adalah nomor baca ya. Jangan pura-pura nggak bisa baca nih. 9, 10, kemudian 13, kemudian ini pas tadi susah nulisnya nih karena ketutup ya. 15, 15, kemudian 16 dan 17 ya.
dan 17. Nah, kan di sini nggak ditentukan kan? Dia ini perbandingan nilai atau berbalik nilai gitu. Coba mau ngecek yang mana nih? Nomor berapa? Ada yang mau mengusulkan? Mau cek nomor berapa Pak? Ini kita sendiri atau berbalik nilai gitu. Sebelum kita tutup nih, masih ada waktu. Jadi tugasnya ini dikumpulkan Rabu depan ya. Rabu depan saat sudah tidak PJJ lagi gitu. Ada yang mau mengusulkan kita mau bahas nomor berapa untuk menentukan dia itu sendiri itu berbalik nilai? Masih ada waktu jadi kita bisa bahas dulu. Kalau tidak ada berarti langsung kita tutup nih. Mau nomor berapa yang dibahas? Ada? Nabila bingung, Pak. Kenapa bingung Nabila? Gak usah. Kita coba cek yang nomor 9 ya. Nomor 9 coba. Untuk membuat 150 roti diperlukan 30 kg telur. Telur yang diperlukan untuk membuat 250 roti adalah kita anggap roti itu A, misalnya di sini tulisnya. Roti itu A. Dan telurnya itu adalah B. A1-nya berarti 150. B1-nya 30. Nah, kemudian telur yang diperlukan untuk 250 roti berarti A2-nya itu 250. Kemudian B2-nya berapa? Nah, di sini rotinya tambah banyak. Telurnya tambah banyak atau tambah sedikit? Banyak. Tambah banyak juga kan? Berarti ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Senilai. Nah, Nilai. berarti yang nomor 9 itu perbandingan senilai. Nah, teman-teman, langsung gunakan tuh rumus perbandingan senilai. Gitu aja. Coba kita cek nomor 17 misalnya, 17 ya. Diperlukan 12 pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 30 hari. Di sini kita tulis ini untuk 17 ya. Diperlukan 12 pekerja. Nah, ada pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, mungkin bikin apa ya, membangun gedung atau apa gitu ya. Nah, pekerjanya itu A gitu ya. Pekerjanya A, kemudian harinya itu B misalnya. Nah, A yang pertama itu adalah 12. Kemudian waktunya 30 hari. B1-nya 30. Nah, bila pekerjaan itu akan diselesaikan dalam 24 hari, berarti kan dipercepat ya. Berarti yang harinya ini yang ditulis nih, 24 di sini. Tambah sedikit kan waktunya. Nah, berarti untuk A2-nya gimana tuh? Kan waktunya dipersedikit nih, dikurangkan, berarti turun ya. Untuk pekerjanya harus berkurang juga atau naik? Untuk bisa mencapai waktu 24 hari itu. Naik. Dinaikkan ya, justru ya, karena logikanya adalah kalau waktunya dipercepat, ya akan bisa selesai pekerjaannya jika pekerjaannya ditambah, berarti ini naik. Nah, dalam kondisi ini, ininya naik, ininya turun, berarti dia perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Oke, sudah menunjukkan pukul 11.04, kita tadi sampai 11.00 harusnya. Jadi begitu teman-teman, silakan dikerjakan 9, 10,
11, 13, 15, 16, 17. Nanti akan kita kumpulkan hari Rabu depan. Ya, selamat untuk menikmati THR yang pasar dikasih ya. Bahagia nggak dikasih THR? Enggak. Ya, bahagia nggak bahagia, semoga teman-teman dimudahkan. Karena siapa tahu dari 6 soal ini akan keluar nanti di PAT. Biasanya gitu kan. Jadi teman-teman ya siapa yang mau PAT-nya lancar ya silakan nanti bisa dimaksimalkan tugasnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita mau foto dulu. Silakan dinyalakan kameranya. Ini sebagai absen juga. Jadi siapa yang tidak hadir ini ya? Yang tidak hadir ini berarti nggak masuk. Ada 16 nih. Siapa yang kelempar nih? Tadi ada 17 tadi. Berarti ada satu orang yang kelempar ya. Oke. Dari ketua kelas ada yang bisa bantu foto nggak? Bisa di-share ke kelasnya? Iya. Oke, yang belum menyalakan kamera Vika, Queen, Zalfa, Kansa, Mafisa, Aisyah. Oke, kita tunggu dulu. Ya. Wah, Queen dari bandara. Kamu mau kemana, Queen? Mau terbang kemana? Kan udah. Oh, lagi makan. Anterin mama. Oh, ya. Oke deh. Tapi kan bisa nyalain kamera kan? Mafisa lagi makan. Ya nggak apa-apa. Makanannya bisa ditampilkan nanti ya. Zalfa, Ini dari Aisyah. kami, Kak. Oke, silakan. Dihitung, Leticia. Ini yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Dah. Oke, yang kelempar siapa ya tadi yang ada? 17 tadi kan 17 ya. Siapa yang tidak hadir di sini nih? Zahra. Zahra ya? Oke, terima kasih Zalfa ya. Baik teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke ketua kelas, akan tutup ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bala-bala jangan. Lupa, depannya apa? Kenapa? Oh, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketawa kenapa? Natasha tadi ketawa aja. Sia juga, Hanum juga, semuanya ketawa bahagia ya. Oke deh, silakan lanjut kelas selanjutnya. Pak Epen udah nunggu tuh ya. Makasih, saya N ya.